Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan tentang bagaimana cara membuat daftar isi otomatis dengan menggunakan Microsoft Word. Daftar isi otomatis ini biasanya digunakan pada saat kita ingin membuat sebuah buku, atau kalau mahasiswa pada saat ingin membuat karya tulis ilmiah atau skripsi ya. Nah, sebelum membuat daftar isi otomatis, pertama-tama kita harus mengetahui dulu beberapa fitur yang akan digunakan dalam membuat daftar isi otomatis. Fitur yang pertama itu adalah header footer ya di sini. Header footer kita akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Ya. Kemudian kita juga akan menggunakan fasilitas yang ada di layout ini ya, di bagian page setup, yaitu tepatnya di break, page break, dan section break. Nanti akan saya jelaskan maksudnya dari page break dan section break. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang bagaimana penggunaan style di sini ya, style. Ada di sini ada no spacing, heading 1, heading 2, title, subtitle, dan lain sebagainya. Nah, untuk menggunakan style ini, kita juga harus memahami tentang font. Font, kemudian paragraf. Jadi ini saling terkait. Ya. Nah, sebelum kita mulai membuat daftar isi, akan saya tunjukkan dulu bagaimana cara membuat nomor halaman. Ya, kita gunakan header footer ini ya. Di sini ada header. Kalau kita klik muncul seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada footer. Kita klik muncul seperti ini. Kemudian di sini ada page number. Ya. Nah, di sini ada area kerja. Ada area kerja. Di sini ada kursor. Misalkan ini saya tulis ABC begitu ya. Ya, kemudian di bawah ini juga ada area kerja. Jadi ini ABC ini area kerja ini. Nah, di sini itu namanya header ya. Kemudian yang di bawah ini namanya footer. Nomor halaman biasanya ada di footer. Walaupun terkadang juga ada di header. Nah, untuk masuk ke footer ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita klik footer ini, kemudian kita klik edit footer ya. Nah, di sini ada beberapa macam tipe yang bisa digunakan yang secara otomatis akan muncul di footer. Tetapi biasanya ini jarang digunakan. Yang kita langsung ke edit footer. Caranya begini, edit footer. Nah, begini ya. Kita langsung akan diarahkan ke halaman footer ini. Kursor akan ada di sini. Ya. Nah, apabila kita menginginkan bentuk yang lain, kita coba kembali ke sini. Itu caranya diklik kanan ya, di double klik ya. Kita masuk ke insert lagi, kemudian footer. Kita coba yang blank 3 column ya. Klik. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini area-area yang sudah disediakan untuk diketik. Kita back, kita batalkan ya. Atau menggunakan cara lain. Misalkan kita ingin membentuk footer seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tetapi kita tidak akan menggunakan itu. Ya, saya akan langsung ke footer, langsung edit footer. Ke edit footer ya. Selain menggunakan ini, edit footer ini, ada cara lain yang lebih mudah, yaitu dengan cara double klik. Double klik di area bawah ini. Di area yang tandanya warna abu-abu tua ini. Di sini ada tanda ruler ini ada warna putih, di sini ada warna abu-abu. Kita klik yang kira-kira ada di warna abu-abu ya. Di double klik begitu. Nah, nanti akan hasilnya sama dengan pada saat kita melakukan insert dengan footer kemudian edit footer. Nah, kemudian jika sudah masuk pada tampilan seperti ini, untuk memasukkan nomor halaman itu kita gunakan pada bagian ini ya, page number.
nanti akan muncul di atas ini header and footer tool. Di dalamnya nanti ada page number. Ini kita klik. Nah, di sini ada macam-macam jenis page number. Di sini ada top of page, ada bottom of page, page margin, current position. Saya lebih suka menggunakan current position. Current position itu posisi saat ini. Jadi posisi kursor saat ini. Misalkan ya, ini current position. Nah, di sini juga ada beberapa jenis, tapi yang kita gunakan adalah ini aja. Line ya. Nah, ini current position berarti ada di posisi kursor saat ini. Kursor itu yang berkedip-kedip ini ya. Coba kita ulangi ya. Sekarang coba kalau posisi kursor kita tengahkan ya seperti ini ya. Kita klik tombol ini, icon ini ya. Nah, kita klik ini menjadi tengah-tengah. Coba kita kembali ke ini header dan footer tool ya. Kemudian kita masuk ke page number, current position. Nah, dia akan ada di sini. Jadi selalu di posisi kursor kalau menggunakan current position. Coba kalau saya undo lagi. Kalau posisi kursornya itu ada di sebelah kanan. Nah, ini ya. Kita masuk lagi ke header footer. Kemudian masuk page number. Kita klik di current position, maka dia akan ada di sini. Nah, gitu ya. Itu cara memberi nomor halaman. Nomor halaman itu juga bisa posisinya di header. Caranya sama. Menggunakan menu ini, insert, kemudian header ini, kemudian edit header. Itu juga bisa. Di sini bahkan header template-nya ada bermacam-macam yang disediakan. Misalkan ini ya. Nah, ini di sini otomatis muncul hiasan begitu, tapi kita tidak akan menggunakan ini. Jadi masuk ke insert ya, ini kembali dulu ke sini. Nah, masuk ke sini kemudian edit header. Nah, ini juga sama dengan footer. Kembali ke sini ya. Nah, cara menggunakan nomor halaman di header ini sama dengan footer. Misalkan ya, ini, kemudian kita isi nomor halaman menggunakan page number, current position ini. Nah, di posisi kursor, jadi caranya adalah sama. Ya. Kalau kita ingin menghilangkan ini, tinggal kita backspace hilang, gitu ya, bisa. Atau bisa juga, kalau posisinya seperti ini, itu menggunakan insert, header, di sini ada remove header. Nah, itu sama aja. Misalkan gini ya, kita tulis barang ini ya, kemudian kita hilangkan, itu cukup insert, remove header. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita akan, saya akan jelaskan tentang bagaimana menggunakan bridge ya, ada page bridge, ada section bridge. Bagaimana cara menggunakannya? Ini contohnya seperti ini ya. Misalkan ada di karya tulis ilmiah ada bab 1 begitu ya. Bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2 biasanya apa? Landasan teori ya. Kemudian bab 3 apa biasanya metode ya. Ya, bab 4 pembahasan gitu ya. Bab 5 penutup. Ini hanya contoh ya. Kemungkinan di tempat lain bisa beda. Nah, biasanya kalau kita ingin pindah baris, misalkan bab 2 ini yang ada di halaman 2, kita harus meng-enter seperti ini. Manual begitu ya. Kita enter, terus kita enter lagi, sampai ke halaman 2. Jadi manual seperti itu ya.
Tetapi ada cara yang lebih mudah. Ini saya kembalikan dulu. Ya, cara yang lebih mudah, misalkan kita beli jarak ya, menggunakan fasilitas break ini ya, break yang page break. Kita klik, jadi kita letakkan kursor di bab 2 ini, kemudian kita gunakan break yang break yang page. Nah, ini secara otomatis akan ke halaman baru tanpa kita harus melakukan enter berulang-ulang. Jadi lebih cepat. Kemudian untuk bab 3, kita enter dulu ya. Usahakan jangan langsung di bawahnya bab ini, kita beri beberapa spasi. Kemudian kita break lagi. Page break yang page. Ya. Nah, begitu dia akan halaman berikutnya. Begitu seterusnya. Nah, ini akan menghasilkan 5 halaman. Itu adalah menggunakan page break. Nah, kemudian apa bedanya dengan section break? Section break ya. Kita lihat di sini. Ini saya kecilkan ya. Nah, ini tadi kan waktu menggunakan page break hasilnya seperti ini ya. Sekarang saya akan kembalikan menggunakan section break untuk bab 2-nya. Ya, bab 2 saya kembalikan ya. Akan saya break tetapi menggunakan section break. Saya next break ya. Section break begitu ya. Klik. Nah, hasilnya sama. Dia akan langsung ke halaman 2. Tetapi sebetulnya ini merupakan istilahnya section tersendiri. Jadi ini section 1, ini section 2. Nah, bagaimana dengan yang di sini? Ini akan mengikuti section 2. Bagaimana cara mengetahuinya? Ini section berapa, ini section berapa, ini section berapa? Caranya begini. Ini kita perbesar dulu ya. Saya perbesar supaya lebih jelas. Ya. Kita masuk ke header lagi. Nah, di sini ada tulisan header section 1 ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada header section 2. Kemudian scroll ke bawah lagi. Yang bab 3 ikut ke section 2. Begitu seterusnya, ikut section 2. Jadi kalau kita kecilkan, nah begini, halaman ini adalah section 1, halaman ini seterusnya adalah section 2. Begitu ya. Kemudian apa perbedaannya antara section 1 dan section 2? Kita coba, misalkan bab 2 ini, kita format orientasinya menjadi landscape, gitu ya. Ini kan portrait ya. Coba kita menggunakan landscape pada halaman 2. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, kalau kita mengatur di sebuah section, maka seluruh section ini akan ikut diatur. Jadi, kita mengatur page setup di section ini, maka yang akan yang sama-sama section 2 akan ikut teratur ini, ya, akan ikut terformat. Sedangkan section 1 itu tidak akan ikut terformat, ya. Kita coba lagi yang break section ya, untuk di bab 3. Bab 3 ya, ini saya back ya, saya kembalikan ke atas. Nah, hasilnya seperti ini ya. Saya perbesar dulu. Ya, seperti ini ya. Ini terlihat ini section pertama, ini section kedua. Nah, ini saya break lagi menjadi section ketiga menggunakan section break. Nah, section ketiga kita lihat hasilnya ya, jadi seperti ini ya. Section 1 portrait, section 2 dan seterusnya landscape ya. Tetapi di sini kan tadi kita section break ya, berarti ini section ketiga. Kita lihat, kita cek ya dengan cara double klik di sini. Nah, di sini terlihat section 3. Di sini section 2, di sini section 1. Nah, terus ke bawahnya itu juga ikut section 3. Nah, section 3. Sekarang kita ingin memformat section 3 menjadi
portrait ya. Coba kita ke section 3. Ya, ke sini ya, bab 3 ini. Coba kita format menjadi layoutnya menjadi portrait. Nah, jadinya seperti ini. Jadi section 1 portrait, section 2 landscape, section 3 portrait. Nah, di sini masih section 3. Sekarang kita coba lagi section yang kita buat section lagi melalui bab 4 ya. Jadi ini ada section 1, section 2, section 3. Nah, di sini section 4 ya. Caranya kita kembalikan dulu ke sini ya, kembalikan ke sini ya. Kemudian kita break lagi menggunakan section break. Ya. Nah, di sini saya akan format menjadi landscape. Nah, jadi kita akan melihat seperti ini. Portrait, landscape, portrait, landscape. Nah, kalau ingin kita ini juga buat portrait, caranya sama. Caranya sama. Bentar. Ya. Saya perkecil dulu ini. Nah, yang bab terakhir kita buat ini kan landscape ya. Kita buat portrait lagi, berarti kita back dulu. Kita buat section baru, paid section ya. Nah, kemudian kita format menjadi orientasinya portrait. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, di sini portrait, di sini landscape, di sini portrait, di sini landscape, di sini portrait. Nah, itu adalah cara perbedaan antara page break dan section break. Nanti apa hubungannya dengan daftar isi otomatis begitu ya? Nah, tadi kita sudah membuat daftar isi ya. Di sini membuat contoh bukan daftar isi tetapi nomor halaman ya. Kita sudah membuat nomor halaman di sini. Kita lihat di sini. Ini halaman 2. Di sini halaman 3, halaman 4, halaman 5. Ya. Misal biasanya kan sebelum bab 1 itu ada daftar isi begitu ya. Ada kata pengantar. Misalkan ada lagi lembar pengesahan. Ini contoh ya, belum tentu urut-urutannya seperti ini. Nah, kita ingin memisahkan bab 1 ini menjadi halaman tersendiri menggunakan section breaks. Kenapa kok section breaks? Nanti akan kita lihat ya. Nah, di sini saya buat section breaks. Jadi di sini menjadi section 1 ya. Yang halaman pertama, halaman kedua menjadi section 2. Gitu ya. Nah, di sini halamannya 1 ya. Di sini halamannya 2 begitu. Nah, dengan adanya section break kita bisa memberi nomor halaman yang berbeda di area sini. Ya. Caranya bagaimana? Caranya kita potong di sini. Nah, di sini di footer ini ya. Di footer kalau kita header footer masuk ke menu header dan footer ini, di sini ada icon link to previous. Artinya bahwa ini itu terhubung dengan ini. Ya. Jadi kalau kita mengubah ini, maka yang sebelumnya juga akan ikut berubah, gitu ya. Nah, supaya tidak berubah, maka kita harus memutuskan link ini. Caranya kita masuk ke sini, masuk ke bagian yang akan diputus ya. Kemudian ini kita klik. Nah, kita hilangkan tanda link to previous. Ya, mungkin saya undo dulu karena tidak akan terlihat ya. Misalkan contoh di sini ya. Di sini akan saya hapus gitu. Begitu pula di sini akan hilang ya. Nah, ini karena terhubung. Tapi kalau linknya tidak dihubungkan,
Nah, maka kalau kita mengubah di sini tidak akan mengubah di bagian ini. Kita coba ya. Kita link to previous-nya dihilangkan ya. Ini sudah hilang. Sekarang kita akan menghapus angka 2. Kita lihat di atas. Angka satunya tidak ikut terhapus, tetapi di bawah-bawah ikut terhapus ya. Saya undo lagi. Coba saya akan menghilangkan angka 1 ini. Nah, angka 1 hilang. Tetapi di angka 2, 3, 4 ya, itu tidak hilang. Nah, itu karena section ada perbedaan section dan section 1 dan section 2 itu tidak terhubung. Gitu, ini saya undo dulu. Nah, biasanya kalau daftar isi kata pengantar itu angkanya adalah angka Romawi ya. Maka di sini kita bisa memformat menjadi angka Romawi. Caranya kita blok ya, kita blok numbernya ini, kemudian page number, kemudian masuk ke page number format ya. Nah, di sini ada number format ini kita ubah menjadi yang angka Romawi ini ya. Angka Romawi, kemudian oke. Nah, hasilnya adalah bagaimana? I, kemudian di sini tetap angka 2 ya. Karena ini dan bawahnya itu tidak terhubung. Sudah kita putus tadi di sini ya. Angka Romawi 1. Nah, sekarang bab 1 biasanya adalah angka 1 begitu ya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini pertama kita blok sini, kemudian masuk header footer lagi. Kita masuk page number, kemudian masuk page format page number, kemudian kita isi di bagian ini. Start at ya, start at 1. Kita mulai bab 1 dengan halaman 1, kemudian oke. Nah, ini sudah menjadi halaman 1. Sedangkan di sini masih tetap angka Romawi. Nah, kemudian biasanya kan nanti ada angka Romawi 1, Romawi 2. Nah, ini misalkan di kata pengantar kita halaman baru lagi ya. Kita tinggal insert, kemudian kita break, tetapi jangan menggunakan section break ya. Menggunakannya page break supaya satu sectionnya sama sehingga formatnya sama begitu ya. Kita break. Nah, di sini kelihatan ini adalah halaman I ya. Kemudian ini halaman I yang 2 ya. Kemudian misalkan lembar pengesahan kita buat halaman baru lagi. Kita break tetapi menggunakan page break supaya formatnya sama dengan yang halaman I ya. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya ini I ya. I 2 kali ya. I 3 kali. Nah, bab satunya baru halaman 1. Nah, itu adalah fungsi dari page break dan section break. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita menggunakan ini styles ya. Di sini terlihat ada heading 1, heading 2, title dan lain sebagainya. Sebelum kita terapkan, akan saya contohkan dulu apa perbedaannya kalau menggunakan heading 1 dan heading 2. Misalkan kita ketik ya. Heading 1, kemudian heading 2 gitu ya. Nah, heading 1 kita taruh kursor di sini, kemudian kita klik heading 1. Nah, hasilnya akan seperti ini. Coba kita ke heading 2 ya. Heading 2, kemudian kita klik heading 2. Hasilnya seperti ini. Di sini muncul heading 3, kita coba lagi ya. Heading 3. Kita format lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti dalam penggunaan daftar isi otomatis kita manfaatkan supaya daftar otomatis itu muncul. Jadi daftar otomatis itu muncul nanti akan berdasarkan ini, pengaturan di sini. Ya. Misalkan ini saya hapus. Kita bab 1 dulu ya. Bab 1, kita format heading 1. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ini bab 2, kita format heading 1, hasilnya seperti ini ya. Bab 3, kita heading 1 ya. Seterusnya bab 4,
kita beri heading 1. Bab 5 kita beri heading 1, ya. Nah, setelah seperti ini, biasanya bab itu kan huruf tebal ada di tengah. Nah, untuk mengatur supaya seluruh heading 1 itu seperti itu, yaitu huruf tebal rata tengah, kita lakukan di heading 1 ini. Caranya dengan cara klik heading 1, klik kanan maksud saya, kemudian modify, ya. Klik modify. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah pengaturan heading 1, ya. Saya ulangi, kita klik kanan di heading 1 ini, klik kanan, kemudian modify, ya. Nah, ini adalah heading 1. Nah, di heading 1 ini kita bisa mengatur bentuk huruf, ukuran huruf, ketebalan huruf, miring atau garis bawah, warna huruf. Di sini di bagian format ada paragraf, tab, border, language, dan lain sebagainya. Ya. Misalkan kita isi kita ubah heading 1 dengan Arial, ya, ukurannya biasanya 12, bold, gitu, kemudian warna hitam, ya, kemudian rata tengah, ya. Nah, jangan lupa biasanya di sini kita paragraf, ya, paragraf itu ini akan sangat mempengaruhi hasil ketikan, ya. Jadi setiap mengetik usahakan bahwa before itu 0, kemudian after 0, ya. Nah, untuk spasi biasanya menggunakan 1,5. Kemudian oke, ya. Oke, setelah kita format kita oke. Nah, nanti otomatis suatu paragraf yang ditandai dengan heading 1 akan berubah menjadi ini. Kita lihat di bawahnya yang tadi kita tandai, ya. Ini sudah berubah. Bab 2 juga berubah, ya. Bab 3 berubah. Bab 4 berubah. Bab 5 berubah. Ini karena dia diatur oleh heading 1. Gitu, ya. Nah, kemudian di bab 1 pendahuluan biasanya pertama adalah latar belakang, ya. Nah, kita ketik latar belakang, gitu, ya. Latar belakang. Kemudian urean misalkan ini saya beri random. Ini adalah fasilitas di Microsoft Word untuk membuat contoh tulisan, ya. Spasi enter. Nah, ini adalah contoh. Ini hanya contoh, ya. Ini bawaan Microsoft Word. Ya, begini latar belakang. Setelah latar belakang biasanya apa? Tujuan, ya. Tujuan, ya. Kita pilih tulisan lagi. Ya. Tujuan nanti ada manfaat, ya. Manfaat. Ya, cukup ini dulu aja, ya. Nah, supaya ini nanti muncul di daftar isi otomatis, itu kita juga harus menandai latar belakang ini. Tapi jangan sampai sama dengan latar belakang bab 1 pendahuluan ini, ya. Jadi latar belakang ini kita beri misalkan heading 2. Nah, latar belakang kita heading 2. Tujuan kita heading 2 lagi. Kemudian manfaat kita heading 2. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini warnanya biru, kan? Nah, untuk mengatur lagi ini kita modify di sini. Di heading 2 ini kita modify, ya, kita edit. Jadi saya ulangi. Klik kanan, modify, ya. Heading 2. Kita atur hurufnya Arial 12, begitu, ya. Kemudian bold, kemudian kita isi warna dengan hitam. Nah, kemudian format. Jangan lupa selalu cek di paragraf, ya. Nah, di sini 2 PT. Ini kita buat 0. Kemudian yang di sini kita buat 1,5. Oke, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah berubah, ya. Di sini latar belakang, tujuan sudah berubah menjadi heading 2. Sesuai dengan format heading 2, gitu, ya. Nah, biasanya di sini adalah 1.1 begitu, ya, titik. Nah, ini.
Nah, kalau caranya saya ulangi ya. Ini 1 titik spasi. Nah, biasanya otomatis akan seperti ini. Tapi ini belum selesai ya. Kita harus menambahkan ini kita atur dulu ini. Kita atur ya. Kemudian kita menambahkan 1 tab di sini ya. 1 tab taruh di sini ya. Nah, saya ulangi. Kita atur ini. Kemudian kita taruh tab 1. Kita taruh di sini ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kompatibilitas apabila file ini dibuka di Microsoft Word versi lain ya. Ya. Nah, setelah ini kan ini 1.1. Kemudian yang di sini 1.2. Nah, untuk membuatnya kita cukup klik di sini, kemudian kita klik format painter ya. Kemudian kita klik sini. Nah, ini sudah otomatis akan menyesuaikan. Kemudian ini kita painter lagi di manfaat. Oh, maaf, nanti belum keklik ya. Kita paint lagi di sini. Ya. Begitu ya. Ini heading 2. Bagaimana dengan yang bab landasan teori? Sama. Landasan teori misalkan subbab 1 ya. Subbab 1. Ya. Kita beri randomize. Ya. Kita kemudian subbab 2. Nah, seperti ini ya. Saya normalkan, saya rata kanan kiri. Kemudian subbab 3. Jadi angka apa? Ya, 3. Ya, seperti ini ya. Ya. Nah, ini juga kita beri heading 2. Heading 2. Ya, subbab 1 heading 2, subbab 2 heading 2 gitu ya. Subbab 3 heading 2. Jadi kalau bab itu menggunakan heading 1, kemudian subbab itu menggunakan heading 2. Nah, ini bisa kita format. Biasanya kalau bab 2 kan 2.1 begitu ya. 2.1 spasi. Nah, terkadang terjadi seperti ini. Ini tidak mau otomatis pada saat kita membuat tadi di sini ya. Nah, jika sudah kondisi seperti ini, caranya adalah kita menggunakan di sini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini kita atur. Kemudian kita atur sini. Ya, supaya ini ada angka 2-nya karena ini bab 2, maka letakkan kursor di sini, kita edit di sini. Kemudian define new number format ya. Nah, di depannya angka yang di bagian number format ini, di depannya angka itu diberi angka 2 titik. Oh, maaf. 2 titik ya. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Tinggal kita mengatur ini seperti tadi. Kemudian kita beri tab 1 di sini. Ya, gitu ya. Nah, demikian juga dengan bab 2, kita tinggal paint saja, paint format di sini. Yes, saya anggap penggunaan paint ini sudah familiar ya. Ya, jadi di sini ada bab 2, subbab 1, subbab 2, subbab 3, begitu ya. Begitu juga dengan bab ini di sini. Misalkan ini saya kombinasi saja. Subbab 1, subbab 2, subbab 3, begitu ya. Randomize. Ya. Kemudian ini saya beri random lagi ya. Ya, kita perlakukan sama ya. Ini heading 2. Ini juga heading 2.
Ini heading 2 ya. Kemudian kita beri number, kita define number menjadi 3 ya. 3 titik begitu. Oke, hasilnya seperti ini. Kita tinggal mengatur posisinya. Mengatur posisi seperti ini ya. Kemudian kita paint formatnya di sini. Oh, maaf, ini nggak sama ya. Ya. Kemudian ya. Nah, begini ya. Kita sudah jadi 3 bab. Nah, selanjutnya kembali ke tujuan awal, bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Ya, caranya adalah ini. Silahkan masuk ke sini ya. Nanti kalau dicoba, silahkan masuk ke daftar isi. Di sini ada bagian reference ya. Reference. Di sini ada table of content. Ya. Kita letakkan kursor di sini, kemudian kita klik table of content. Nah, ini ada bermacam-macam bentuk. Kita pilih yang ini ya. Klik. Nah, di sini nanti akan muncul otomatis halaman-halaman yang telah kita buat tadi. Jadi kita tidak perlu lagi berpikir latar belakang ini ada di halaman berapa ya. Jadi kita tidak perlu lagi manual mengetikkan ini, mencari apa nomor-nomor halaman itu kita tidak perlu lagi. Bab 3 metodologi itu halaman berapa ya, itu tidak perlu lagi. Secara otomatis Microsoft akan membuatnya. Nah, ini di sini ada konten, kita hapus saja ya. Kita hapus begitu. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini kita lihat ya. Bab 1 pendahuluan itu sudah halaman 1, 2, 3. Tetapi daftar isi, kata pengantar, kemudian lembar pengesahan, itu belum masuk di daftar isi. Ya, supaya masuk, kita juga harus memberikan style di sini. Di daftar isi, kata pengantar, dan lembar pengesahan. Ya. Caranya sama, klik di sini. Nah, kita tinggal ingin samakan dengan yang mana. Apakah dia urutan di bab 1 atau mengikuti urutan di latar belakang. Biasanya bab 1, maka di sini kita klik heading 1. Nah, begini ya. Kemudian ini kita klik di sini heading 1 lagi ya. Kita klik ini heading 1. Nah, jadi seluruhnya sudah heading 1. Nah, untuk mengupdate daftar isi, kita tinggal klik di sini, kemudian klik kanan, update field ya. Update field nanti ada muncul seperti ini. Ini artinya kita ada 2 pilihan, mau mengupdate hanya nomornya saja, nomor halamannya saja, atau update keseluruhan. Di sini saya akan update keseluruhan. Karena apa? Karena daftar isi itu belum masuk di sini. Ya, daftar isi yang sudah kita atur menjadi heading ini belum masuk di sini. Makanya saya buat update enter tabel. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa daftar isi, kata pengantar, lembar pengesahan sudah masuk. Dan nomor halamannya pun sudah menyesuaikan. Di sini angka Romawi ya, di sini angka biasanya ya. Jadi secara otomatis akan seperti ini. Nah, kadang mungkin pengaturan lebih lanjut kita ingin antara angka 1.1 ini dengan bab 1 itu ada di bawah huruf P, maka kita tinggal klik di sini, kemudian kita geser ini. Nah, kita geser-geser. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini kok hasilnya seperti ini. Nah, caranya begini. Ini kita geser yang bawah ini. Ini ada 3 tombol sebenarnya. Kita yang ini, yang bawah ya. Nah, kita sesuaikan, kemudian kita klik juga yang ini, kita sesuaikan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Akan lebih rapi. Jadi, huruf P dengan 1 itu akan 1 garis. Ini huruf L dengan 2 itu akan 1 garis. Nah, ini huruf M. Nah, ini nanti bisa diatur lebih lanjut. Apakah mau
angka Romawi 1, 2, 3 atau di warna ininya, judulnya, judul babnya. Ya, itulah kira-kira bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Ya, semoga penjelasan ini bisa dipahami dan nanti lebih mudah dalam membuat daftar isi. Demikian penjelasan saya pada sesi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.